Ya, silakan, Mas. Oke, sudah bisa ya? Ya, sudah. Nah, oke, langsung aja kita mulai, teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, semangat pagi teman-teman semua. Salam cuan untuk kita semua ya. Oke. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Aziz Iqbal. Ya, saya rekannya Mas Nanda dari Mirai Aset Fatmawati juga. Atau bisa disebut sebagai anggota bursa ya, kami dari Mirai Aset gitu. Nah, di sini nanti saya akan membantu menjelaskan mengenai analisa fundamental dan sedikit saya akan lanjutkan tadi tentang pengenalan sistem di Mirai Aset itu ada apa aja sih menu-menu unggulan yang ada di Mirai Aset gitu, cara pakainya seperti apa sih ya. Nah, karena nanti teman-teman di sini atau ya saya panggil teman-teman aja ya atau Bapak Ibu nih. Yang mungkin lebih akrabnya teman-teman ya. Nah, teman-teman di sini nanti kan punya rekening Mirai Aset ya. Nah, jadi nantinya ketika rekening teman-teman sudah pada jadi teman-teman nggak perlu lagi nih bingung cara pakainya seperti apa gitu. Karena nanti di sini kami akan bantu jelaskan sedikit banyak lah ya. Oke, langsung saja. Saya izin share screen dulu ya. Sudah? Oke. Nah, mungkin nanti teman-teman di sini ketika punya akun Mirai Asetnya sudah jadi gitu. Nah, teman-teman bisa login. Teman-teman bisa login, lalu teman-teman bisa pakai laptopnya atau HP-nya. Nah, yang saya jelaskan ini melalui versi laptopnya ya atau versi PC-nya ya, teman-teman ya. Nah, tampilan awalnya mungkin seperti ini, blank gitu ya. Nah, cara pakainya apa aja sih? Mungkin tadi sudah dijelaskan sedikit banyak sama Mas Nanda ya. Nah, di sini ada menu-menu Mirai Aset. Nah, teman-teman bisa klik aja di sini apa aja nih keunggulan-keunggulannya gitu, cara pakainya gitu ya. Mungkin tadi Mas Nanda sudah berbicara tentang running trade, lalu tentang portofolio gitu ya. Nah, dan juga order list. Nah, saya mau melanjutkan nih teman-teman. Ada menu unggulan yang teman-teman bisa klik juga. Ini di menu quotes, lalu klik stock price. Oke, agak nge-lag ya. Nah, di sini teman-teman akan mendapatkan informasi banyak mengenai satu emiten tertentu yang teman-teman mau analisa gitu ya. Nah, jadi ambil contoh ini S Hardware ya. Mungkin teman-teman di sini tahu ya perusahaan S Hardware ya. Nah, kita bisa ngelihat harganya tadi. Harganya si S Hardware ini di harga terakhirnya dia 14.415 per lembar, bukan per lot ya. Artinya kalau teman-teman mau beli S Hardware saat ini itu harus menyiapkan modal kira-kira sekitar 140 ribuan ya, atau sama dengan satu lot gitu ya teman-teman ya. Nah, lalu di sini juga ada banyak informasi nih kayak perubahannya. Jadi hari ini perubahannya dari opening tadi jam 9.00 sampai dengan detik ini itu perubahannya sebanyak 10 tik 10 rupiah atau 2 tik ya. Nah, untuk secara persentase 0,71%, oke. Nah, frekuensi ini, banyaknya yang memperdagangkan perusahaan ACES ini, saham ACES ini per hari ini ya, teman-teman ya. Volume ini berdasarkan jumlah lotnya, oke. Value ini nilai transaksinya. Nah, kalau frekuensi ini banyaknya investor nih yang jual dan beli ya, oke. Cukup paham ya, teman-teman ya. Nah, oke. Nah, ini informasi yang kemarin, oke. Closingnya dia di 14.05 atau menjadi harga opennya dia hari ini ya. Nah, lalu tadi sudah dijelaskan sama Mas Nanda nih, bid offer, oke. Terus average-nya dia. Nah, terus di sini teman-teman bisa lihat limit high. Ini maksudnya limit high ini harga tertingginya hari ini bisa menyentuh angka 1.755 hari ini ya, teman-teman ya. Jadi kalau misalkan teman-teman sudah punya di harga 1.400, mau jual hari ini di 1.800, nggak bisa, otomatis akan di reject teman-teman.
Karena harga tertinggi hari ini atau biasa disebut ARA itu ada di 1755 ya. Nah, begitu sebaliknya. Kalau misalkan teman-teman punya di 1400 ya kan, oh ternyata sahamnya turun terus ya kan sampai menyentuh batas bawahnya dia atau disebut ARB ya. Nah, teman-teman maksimal di 1310 gitu. Maksimal hari ini di 1310. Kalau teman-teman mau beli hari ini di 1300, saya pastikan nggak bisa. Kenapa? Karena harga terendahnya hari ini bisa menyentuh 1310. Hanya sampai sini nih, nggak bisa sampai 1300. Seperti itu ya, teman-teman ya. Oke. Nah, market cap-nya ini ya teman-teman tahu ya. Jadi ini besaran modal si perusahaan di pasar ya, sebesar ini nih teman-teman, 24 triliun saat ini ya dalam jumlah M. Nah, oke. Tadi bid-nya itu yang 1410 yang ada di sini, best bid ya, bid terbaik. Jadi kalau misalkan teman-teman mau jual saham ACES langsung dapat langsung kejual sahamnya. Perhatikan best bid yang ada paling atas di sini ya, teman-teman. Kalau misalkan harga lastnya kan 14.15 JIS. Kok saya jualnya di 14.10? Monggo silakan kalau mau jual di 14.15. Tapi belum tentu dapat, teman-teman, karena untuk dapat itu ada di best bid. Permintaan tertingginya dia ada di 14.10 gitu ya. Nah, jadi kalau mau langsung kejual, langsung jual di 14.10. Begitu sebaliknya, teman-teman. Kalau mau beli, langsung kebeli sahamnya, itu teman-teman bisa lihat best offer-nya di 14.15 ya. Jadi kalau mau langsung beli, klik di 14.15. Kalau misalkan mau beli di 1.400, bisa. Nah, tadi seperti yang dijelaskan sama Mas Nanda ya, tapi masih antri. Mungkin dapat, mungkin juga tidak dapat ya. Kalau misalkan hari ini menyentuh harga yang kita inginkan, harusnya sih dapat. Tapi kalau tidak, ya nggak dapat, teman-teman. Oke, cukup jelas ya. Nah ini historical harga yang terjadi hari ini, perubahan harganya, siapa-siapa aja yang mau beli secara mini history ya, teman-teman ya, secara kecilnya ya. Nah, broker summary, oke. Nah, ini kita bisa ketahui broker mana aja sih yang paling banyak membeli satu perusahaan itu. Misalkan di sini sebagai contoh ACES ya, teman-teman ya. Nah, broker mana sih yang hari ini nih sedang membeli banyak perusahaan ACES? Oh, kita bisa tahu di sini. Ada broker yang namanya AK dengan kode AK. Nah, kita bisa tahan di sini. Oh, ternyata AK ini UBS Sekuritas gitu ya. Atau kalau di bawah sini kita juga bisa lihat tuh Credit Suisse, lalu CC ini dari Mandiri Sekuritas gitu ya. Nah, broker AK ini dengan kode broker AK ini membeli sampai dengan detik ini sebanyak 10.000 lot, teman-teman. Artinya dia membeli sebanyak 10.000 lot, tapi di harga yang berbeda-beda, gitu ya. Nanti mungkin saya bisa jelaskan lebih lanjut. Nah, begitu sebaliknya kalau si broker KZ ini mau sudah melakukan penjualan sebanyak 6.000 lot per hari ini, gitu ya, teman-teman ya. Nah, trade book ini, teman-teman, ini histori harga yang paling banyak ditransaksikan sampai dengan detik ini ya, teman-teman. Nah, seperti contoh di sini kan kita bisa lihat nih, ternyata di area di harga 1.410 yang paling banyak ditransaksikan. Volume transaksinya sebesar hampir 14.000 ya, hampir 14.000. Ini antara jual dan beli ya, teman-teman, digabung jadi satu ya. Nah, itu artinya berarti kalau harga sekarang 1.415 terus paling banyak ditransaksikan 1.410, masih oke lah. Mungkin kita bisa beli di 1.410 gitu, ngantri dengan yang lainnya gitu ya. Tick mark ini, tick chart ini perubahan harganya per ticknya ya teman-teman. Oke. Nah, trans ini juga historinya dia. Histori harganya si SH2 ini. Nah, lalu di sini teman-teman juga perlu tahu order ini, teman-teman ya. Nah, di kolom sebelah kiri kan banyak permintaan ya, teman-teman. Nah, di sini banyak jumlah lot yang dalam antrian ya.
antrian membeli ya teman-teman. Nah, sebelah kanan ini banyaknya lot dalam antrian penjualan. Nah, kalau di jumlah sebanyak ini teman-teman. Nah, tapi bukan berarti kita lihat oh banyak yang mau menjual daripada yang mau membeli. Bukan berarti di sini sahamnya akan turun. Ini ada indikasi sahamnya akan turun gitu. Bukan berarti begitu teman-teman, karena jumlah antrian yang ada di kolom bid maupun offer ini teman-teman. Nah, itu bisa aja hilang sewaktu-waktu atau bisa kita cancel, kita withdraw. Seperti tadi yang dijelaskan sama Mas Nanda. Otomatis akan mengurangi jumlah antrian lot yang ada di offer maupun bid. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke sebelah kanan layar, paling atas dulu nih. Tadi sudah dijelaskan sama Mas Nanda, ini adalah simbol syariah, margin, day trade. Perusahaan saham S ini masuk ke kategori tiga ini, syariah, margin, day trade ya teman-teman ya. Nah oke, sebelumnya disclaimer dulu ya teman-teman ya. Ini saya bikin contoh SH2 ini bukan ajakan untuk membeli maupun menjual ya teman-teman. Ini hanya sebagai contoh saja. Oke. Nah, ini 10 order sama kayak tadi ya di menu order tadi. Nah, ini lebih kompleks mungkin ya, tapi penjelasannya sama saja. Nah, dan ini historical harga secara besarnya tadi kan mini histori ya, tapi ini secara besarnya nah ini akan selalu berubah-ubah nih, teman-teman. Selalu bergerak nih ketika jam bursa buka gitu. Nah, ini juga bisa kita lihat, oh ternyata di sini sekejap kita lihat orange banyak yang melakukan pembelian, tapi ada juga yang menjual gitu ya teman-teman ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini juga sama, down historical. Ini kita juga bisa lihat nih, histori harganya yang terjadi dari jam 9.00 sampai dengan detik ini, scroll aja ke bawah ya teman-teman ya. Nah, daily ini historical harganya teman-teman per hari ya, ini per tanggal 13 atau sampai dengan hari ini ya. Nah, terus ini yang kemarin, ini yang hari Senin, oke. Nah, historikalnya dia tertingginya dia di hari Senin 14.25, terendahnya 13.60. Tapi harga lastnya dia di 14.05 dan seterusnya ya, teman-teman ya. Nah, lalu di sini ada kolom news. Ada menu news. Nah, fungsinya apa? Nah, teman-teman di sini bisa lihat berita mengenai suatu perusahaan itu. Nah, kalau misalkan kita ambil contoh SH2 ini, berita paling update-nya dia itu ada di tanggal 1 bulan 10 atau tanggal 1 kemarin nih, teman-teman. Nah, apa nih beritanya? Kita bisa cek di bawah ya, investasi 1 triliun Sinarmas Land dan bla bla bla. Nah, kalau misalkan kita mau baca lebih lanjut tinggal klik ini. Nanti otomatis langsung dari sistem Mirai akan masuk ke link website berita tersebut. Oke ya, cukup jelas ya. Jadi di Mirai Asset ini kalau boleh saya bilang palu gada gitu ya. Apa yang lu cari di Mirai Asset semua ada. Oke. Nah, jadi berita ini juga update. Oke, histori harganya juga update. Jadi teman-teman SPM di sini, peserta SPM di sini ya mungkin nggak salah pilih lah kalau misalkan teman-teman buka rekening di Mirai Asset gitu ya. Nah, di sini juga kita bisa lihat informasinya, informasi tentang perusahaan SH2 ini, oke. Nah, dia listing sebanyak 1.700 miliar lembar, oke ya. Nah, dan lain-lain di sini kita bisa lihat informasinya lebih detail. Nah, lalu di bagian finansial nih, teman-teman. Nah, ini juga penting nih. Ini nanti kita bisa sambil bahas tentang analisa fundamental. Nah, di sini di bagian finansial ini kita bisa lihat laporan keuangan perusahaan ini seperti apa, bagus apa enggak gitu, terjadi kenaikan apa enggak di penjualannya kah atau di laba bersihnya kah gitu, harganya mahal atau murah nih secara valuasi harganya gitu ya teman-teman. Kita bisa cek di sini di finansial. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Nah, foreign sini kita bisa tahu juga nih teman-teman, asing di sini ya. Jadi investor asing lagi melakukan pembelian atau lagi melakukan penjualan nih sampai dengan detik ini. Nah, kalau kita lihat di sini kan oke, sampai dengan detik ini asing banyak melakukan pembelian. Net buy-nya sebesar hampir 800.000 value ya secara nilai nominalnya ya teman-teman ya. Kira-kira sekitar 800 miliar nih teman-teman asing membeli hari ini gitu ya. Nah, begitu sebaliknya kalau kemarin. Kalau warna merah ini artinya asing pada saat kemarin banyak melakukan penjualan.
di saham SH2 sebanyak 280 miliar kurang lebih segitu ya teman-teman ya. Nah di sini ada oke, buy-nya dia segini. Nah kita lihat netnya dia. Kalau merah itu biasa saya sebut distribusi ya teman-teman. Jadi asing sedang melakukan distribusi besar-besaran. Nah seperti ini nih 57 miliar atau triliun ini ya. Nah asing sedang melakukan distribusi besar-besaran nih di saham SH2 karena terlihat di sini nih ya dia melakukan penjualan lebih banyak penjualan daripada pembelian. Begitu sebaliknya di tanggal 6 kemarin melakukan pembelian lebih banyak daripada penjualan. Harga sahamnya naik nih 2,54% ya teman-teman ya. Nah seperti itu. Recommended ini rekomendasi dari tiap-tiap sekuritas ya teman-teman ya. Nah bisa jadi referensi juga, tapi saran saya jangan terlalu jadi patokan utama karena agak kurang valid sepengalaman saya ya. Jadi lebih baik kita analisa sendiri lebih baiknya gitu. Oke. Nah, lalu saya mau menjelaskan tentang chart di Mirai Asset tampilannya seperti apa sih ya. Nah, di sini ada menu chart and news. Nah, teman-teman bisa klik multi chart ya. Jangan yang mini chart. Kalau mini chart lebih kecil, lebih simple gitu ya. Jadi lebih baik kita multi chart yang lebih luas gitu ya, lebih enak untuk analisa gitu. Agak nge-lag ya. Oke, teman-teman, kalau mungkin ada yang mau ditanyakan bisa langsung aja di kolom chat ya, teman-teman. Atau nanti bisa langsung di-unmute aja. Instruksi, Jis, maksudnya ini apa ya? Gitu ya, teman-teman ya. Nah, ini sudah muncul. Oke. Nah, ini tampilan chart di Mirai Asset gitu ya. Ya, mungkin bagi teman-teman yang baru terjun ke saham agak sedikit bingung nih, gimana sih cara pakainya gitu ya. Gimana sih cara pakai di Mirai Asset chartnya ini gitu. Maksudnya apa sih? Nah, intinya teman-teman, kalau kita mau lihat saham itu lagi diskon ya, lagi murah atau lagi mahal, satu, kita bisa lihat dari fundamental, laporan keuangannya yang tadi saya bilang, secara valuasi harganya, ya. Yang kedua, kita juga bisa lihat dari historical chart-nya dia. Nah, jadi dari grafik harganya dia sudah terlalu tinggi atau sudah terlalu mahal harganya, atau masih murah nih, kita masih layak untuk beli gitu ya, teman-teman ya. Jadi kita bisa lihat dari dua kaca ya, teman-teman, fundamental dan teknikal. Gitu ya. Nanti mungkin saya jelaskan sedikit saja mengenai kedua ini supaya teman-teman juga bisa paham. Nah, ini tampilan chartnya si SH2. Oke. Nanti saya jelaskan lebih lanjut lagi ya, teman-teman ya. Nah, ada lagi nih teman-teman menu unggulan dari Mirai Asset gitu ya. Nanti teman-teman mungkin di sini ketika sudah punya akun sahamnya, teman-teman masih bingung cara pakai aplikasinya gitu ya. Cara pakai aplikasinya, mungkin teman-teman juga mau belajar lebih dalam tentang analisa teknikal, fundamental, ataupun yang lainnya. Dan di Mirai Asset sendiri, kita menyediakan edukasi gratis untuk teman-teman. Baik nasabah maupun non-nasabah bisa ikut secara gratis. Nah, cara tahu informasinya dari mana? Gitu. Saya mau ikut jadwalnya nih, Jis. Di sini ada tema analisa fundamental. Gitu. Saya mau ikut dong dalam analisa fundamental. Boleh, silakan Bapak Ibu. Nah, cara lihatnya di sini ada menu information ya, teman-teman ya, bisa teman-teman klik. Oke. Nah, sebelum saya kasih tahu jadwal edukasinya, saya jelaskan sedikit nih mengenai menu information yang ada di HotPC, aplikasi HotPC ya. Nah, financial statement itu laporan keuangannya secara lebih kompleks daripada yang tadi sudah saya sebutkan di menu stock price. Nah, teman-teman bisa cek aja financial statement setiap perusahaan. Kalau misalkan teman-teman mau analisa lebih dalam tentang laporan keuangan perusahaan itu. Nah, bisa lihat di sini ya, ada income statement-nya, neracanya, terus arus kas-nya gitu ya, teman-teman ya. Nah, bisa juga teman-teman komparasi nih. Jadi dibandingkan antara perusahaan A, B, dan C yang satu sektor ya, teman-teman. Jadi mungkin teman-teman mau battle nih antara BCA sama BRI, mana sih yang lebih oke gitu ya? Antara SH2
sama Unilever, mana sih yang lebih oke gitu ya? Antara Bukit Asam sama tambang ya, perusahaan Bukit Asam sama perusahaan Indika Energi, mana sih yang lebih mantap, yang lebih sehat gitu ya secara laporan keuangan? Bisa teman-teman gitu ya. Tapi saran saya satu sektor ya teman-teman, di satu sektor yang sama. Nggak bisa teman-teman mau bandingkan Unilever versus BCA misalkan, nggak bisa. Karena kedua ini beda sektor. Unilever sektor konsumer, BCA sektor perbankan. Nggak bisa dijadi satu, nggak bisa dibandingkan teman-teman ya. Oke. Nah, lalu di sini ada corporate news. Ini penting banget nih teman-teman. Ini mungkin salah satu menu unggulan dan juga menu yang paling penting untuk nasabah-nasabah atau investor-investor dari Mirai Aset gitu. Di sini kita bisa lihat corporate news-nya itu ada apa aja sih, ada berita apa aja sih tentang aksi korporasi perusahaan, kita bisa cek di sini ya. Oke. Nah, lalu perusahaan apa aja sih yang mau IPO gitu ya. Nah, kita bisa cek juga nih di menu IPO. Oke ya. Nah, lalu perusahaan yang mau mengadakan rapat umum pemegang saham ya. Biasanya untuk beberapa bulan ke depan gitu sudah terupdate di sini, teman-teman. Jadi misalkan teman-teman ambil contoh punya SH2 gitu. Teman-teman mau ngecek RUPS-nya dia di tanggal berapa gitu. Oke, bisa klik menu RUPS ini, bisa cek gitu ya. Oh, di tanggal berapa sih SH2? Kalau misalkan nggak ada, artinya memang si SH2 ini belum membuat jadwal tentang RUPS-nya dia. Gitu ya. Lalu yang lagi hangat, right issue ya. Teman-teman tahu ya tentang right issue ya. Nah, mungkin sekilas teman-teman pernah dengar nih tentang right issue BRI yang terjadi di bulan kemarin ya, teman-teman ya. Nah, jadi right issue itu adalah penerbitan saham baru, teman-teman. Ya. Nah, tadi kan kalau IPO itu kan kita go public ke perusahaan, ya. Saya punya perusahaan, oke. Nah, saya mau go public, saya tawarkan dulu saham saya ke primary market, ya. Tadi yang seperti dijelaskan sama orator yang pertama, gitu ya, Mas Wisnu. Nah, saya punya perusahaan, saya mau go public, saya tawarkan dulu di primary market. Teman-teman investor bisa beli ya sebelum IPO, oke? Nah, terus kalau misalkan teman-teman yang nggak dapat kesempatan membeli saat IPO, oke, sebelum IPO, teman-teman bisa membeli ketika perusahaan saya sudah listing di bursa efek ya, atau yang dinamakan secondary market gitu ya. Nah, seperti ini nih contohnya si SH2 ini ya, teman-teman. Nah, jadi teman-teman bisa beli SH2 di secondary market ya, teman-teman, ketika dia sudah listing gitu. Itu IPO, oke? Nah, saya sudah menerbitkan saham nih, saya sudah go public menerbitkan saham ke para investor saya gitu ya. Nah, tapi di tengah jalan, oke? Nah, ini kita bahas right issue ya, teman-teman. Tapi di tengah jalan saya masih butuh dana yang gede gitu ya, mungkin untuk perluasan usaha saya gitu ya, atau mungkin untuk saya bayar utang gitu ya. Nah, atau untuk penambahan modal saya gitu. Nah, saya mau buat kebijakan right issue deh. Jadi perusahaan saya yang saya pegang itu saya mau menerbitkan saham baru lagi, memperbanyak jumlah saham saya yang beredar di pasar gitu. Jadi teman-teman investor yang tadinya punya saham saya berhak mendapatkan hak right issue tersebut. Tapi kalau yang nggak punya, nggak apa-apa gitu, nggak akan ada artinya sama sekali gitu ya teman-teman. Tapi bagi yang sudah punya saham saya gitu di bursa, nah ketika saya mau melakukan right issue, nah teman-teman berhak mendapatkan right issue tersebut ya. Teman-teman berhak mendapatkan saham baru tersebut. Oke. Ada dua opsi, teman-teman bisa tebus ya. Tebus teman-teman dapat saham baru atau teman-teman bisa jual hak right issue teman-teman gitu ya. Mungkin nanti di next pertemuan atau teman-teman ketika sudah join jadi nasabah Mirai, kita bisa diskusi lebih lanjut atau bisa ikut edukasi. Oke. Nah, kita juga bisa lihat di sini waran. Jadi saham-saham yang mengeluarkan waran itu saham-saham apa aja, kita bisa lihat di sini. Terus nah, ini juga yang lagi hangat ini ya, teman-teman, stock split ya. Nah, jadi stock split di sini artinya pemecahan saham gitu ya. Nah, yang lagi baru hangat banget itu adalah BCA ya. Mungkin teman-teman investor yang mungkin sedikit tahu tentang pasar modal, tentang saham gitu atau sudah terjun langsung. Nah, teman-teman ikutin nih beritanya BCA mau stock split. Hari ini sudah kejadian.
gitu ya. Hari ini sudah terjadi dan harga sahamnya yang awalnya 35.000 atau 36.000 kemarin sekarang turun jauh jadi 7.200 gitu ya teman-teman. Nah, ini bisa kita lihat nih. Oke. Nah, harganya BCA sekarang 7.500 ya. Padahal kemarin dia 36.000 gitu ya. Kok tahu-tahu turun banget 7.500. Wah, ini kalau misalkan kita nggak tahu definisi dari stock split, kita langsung hajar beli aja nih teman-teman. Ya Pak, iya nih. Ya, oke. Jadi awalnya kita tahu BCA kemarin kita lihat BCA 36.000 sekarang kok 7.500. Murah banget. Udah sikat langsung gitu ya. Padahal dibilang murah enggak juga teman-teman. Karena dia lagi melakukan stock split gitu ya atau pemecahan saham. Apa untungnya bagi investor gitu? Ya sebenarnya nggak ada untungnya sama sekali bagi investor BCA ini. Boleh saya bilang seperti itu. Ya, kenapa? Karena sama aja teman-teman. Jadi ketika teman-teman punya harga misalkan di 35.000 ya. Nah, terus si BCA ini kan stock split 1:5. Otomatis harga baru sahamnya 7.500 gitu ya. Nah, lalu teman-teman yang tadinya punya 1 lot, jadi punya 5 lot, gitu. Nah, itu nggak ada untungnya sama sekali. Untungnya adalah ketika stock split dimulai atau hari ini dimulai, harga BCA itu langsung melejit, langsung naik. Nah, di situ untungnya tadi capital gain, disebut capital gain itu ya. Nah, keuntungannya di situ, kerugiannya ya kalau misalkan hari ini stock split, ya kan, teman-teman punya kemarin hari ini sudah stock split harganya turun jauh, ya kan? Ternyata hari ini turun lagi. Nah, itu yang dinamakan capital loss ya, teman-teman ya. Gitu, itu ruginya. Gitu ya, teman-teman mungkin seperti stock split, reverse stock split kebalikannya gitu. Kalau stock split tadi pemecahan saham, jadi dari satu lot saham jadi 5 lot saham. Kalau reverse stock split kebalikannya penggabungan saham. Jadi teman-teman misalkan punya saham A 5 lot gitu ya. Nah, si saham A ini membuat kebijakan reverse stock split. Nah, jadi 5 jadi 1 gitu. Teman-teman punya 5, jadi teman-teman punya 1 lot nanti ketika reverse stock split ya. Nah, apa yang membedakan? Harga saham yang murah jadi mahal gitu ya. Harga saham yang misalkan Rp100 jadi Rp500 ketika dia melakukan reverse stock split. Kurang lebihnya seperti itu ya, teman-teman ya. Nah, biasanya teman-teman, nah ini perlu teman-teman tahu juga, stock split biasanya itu dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang bagus. Nah, ini clue-nya nih buat teman-teman. Begitu kebalikannya dengan reverse stock split. Reverse stock split biasa digunakan bagi perusahaan-perusahaan yang jelek. Memang jelek dia. Sengaja dia mengangkat harganya, membuat kebijakan reverse stock split dan mengangkat harganya jadi naik. Jadi investor itu yang tadi ya kayak kita misalkan mohon maaf kita baru terjun di saham gitu kan, kita tahu-tahu ngelihat perusahaan itu reverse stock split harganya naik tinggi, kita jadi ikut-ikutan. Nah, disitulah perusahaan mengambil kesempatan gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi itu reverse stock split itu biasa dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang kinerjanya tidak baik gitu ya teman-teman. Oke. Nah, cash dividend tadi juga kalau nggak salah ada yang menanyakan. Kita juga bisa lihat nih perusahaan-perusahaan mana aja sih yang mau bagi dividen. Kita bisa lihat di sini ya teman-teman ya. Misalkan kita tinggal klik gitu ya. Saya jelaskan sedikit. Nah, Vici di sini ya. Oke, si Vici ini mau bagi dividen. Kita klik. Mau bagi dividen sebanyak 3,5 per lembar gitu ya. Nah, artinya kalau kita punya 1 lot saham Vici ini ya, kita berhak mendapat 3.500 kalau kita punya 1 lot ya. Nah, tapi bisa nggak Jis kalau misalkan saya baru beli sekarang? Masih bisa, teman-teman. Kenapa? Karena come date-nya dia di tanggal 14 atau besok, batas akhir pembelian untuk dapat dividen. Nah, oke saya ulangi lagi. Batas akhir pembelian untuk dapat dividen itu adalah come date ya. Kita lihat come date-nya tanggal 14 bulan 10 atau besok. Nah, lalu kita jual, batas yang paling cepat untuk kita jual saham ya, supaya kita dapat dividen itu ada di tanggal 15. Jadi, teman-teman, Jis, saya beli di tanggal 14 atau saya beli hari ini deh tanggal 13.
tapi saya jual besok, dapat nggak saya dividen? Nggak dapat, teman-teman. Oh, ya udah deh, saya nggak jadi jual besok, saya jual besoknya aja deh di tanggal 15, gitu ya. Dapat nggak saya dividen? Dapat, teman-teman. Ya, gitu ya. Karena ini ex-date, batas paling cepat untuk melakukan penjualan. Oke. Nah, lalu ada lagi case gini, Jis, saya baru beli di tanggal 15, gitu. Dapat nggak saya dividen? Nggak dapat, teman-teman. Ya. Atau, Jis, saya sudah punya 1 tahun yang lalu, dan saya belum jual sampai sekarang. Dapat nggak saya dividen? Nggak dapat, teman-teman. Ya, jadi kita lihat nih tanggal come date dan ex date-nya ya, teman-teman ya. Lalu untuk pembayaran dividennya akan terjadi di tanggal ini nih, lihat payment date-nya tanggal 25 bulan 10. Jadi dividen yang kita terima otomatis akan langsung menambah di portofolio saham kita gitu ya. Nanti informasinya pasti setiap anggota bursa akan memberikan email ke tiap-tiap nasabahnya ketika mendapat dividen. Seperti itu ya, teman-teman ya. Kurang lebihnya. Oke. Kita lanjut lagi apa nih? Begitu seterusnya ya, teman-teman ya. Share dividen sama, bonus dari tiap saham sama, tender offer juga, public expose ya. Nah, oke. Nah, ini research. Teman-teman juga bisa lihat nih research dari tiap-tiap sekuritas juga bisa cek di sini nih. Nanti ketika teman-teman punya bisa dikepoin aja. Nah, di news ya. Nah, ini si Mirai Asset kami gitu punya link berita dari mana-mana aja. Teman-teman bisa klik di sini nih. Oke, di research saja. Lalu tadi yang saya bilang jadwal edukasi. Nah, teman-teman bisa cek di announcement ya. Nah, di sini ada jadwal edukasi untuk Mirai Asset. Oke. Nah, jadi misalkan teman-teman di sini sudah punya akunnya sudah aktif tapi masih bingung cara pakainya, bisa langsung klik aja jadwal edukasi ini, cari tema yang menurut teman-teman cocok dengan yang teman-teman inginkan gitu ya. Atau bagi teman-teman yang belum punya nih, belum bisa akses login masuk ke aplikasi HOTS gitu ya, teman-teman bisa cek juga di websitenya miraiasset.co.id gitu. Di situ juga ada jadwal edukasi. Nah, teman-teman bisa lihat di situ ya. Oke. Oke, kurang lebihnya seperti itu yang dapat saya sampaikan. Ada yang mau ditanyakan nggak nih kira-kira sebelum saya masuk ke analisa fundamental dan teknikal? Oke. Silakan teman-teman sekalian jika ada yang mau ditanyakan. Belum ada? Oke. Lanjut lagi ya. Kayaknya mau nanya, Bang. Oh ya, monggo. Mas Asep. Ya, masih mengenai dividen tadi, Bang. Kata Abang kan kalau misalkan punya slot setahun yang lalu, itu kok bisa nggak dapat? Maksudnya gimana sih, Bang? Punya sahamnya dari tahun yang lalu, ya kan? Punya, iya. Tapi nggak dapat Misalkan, dividen. misalkan saya mulai beli slotnya itu misalkan Januari misalkan. Nah, sesuai ketentuan perusahaan tuh pembagian dividennya misalkan Desember, berarti masih di 1 tahun itu. Berarti itu dapat atau enggak ya? Nah, Mas Asep punya simpen sahamnya sampai Desember atau enggak? Nah, tadi ini saya bilang di sini nih, ex date-nya. Iya. Mas Asep simpan sampai ex date enggak? Kalau misalkan Mas Asep masih simpan sampai ex date, harusnya dapat ya. Walaupun dari setahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu, tapi belum dijual sampai dengan masa ex date-nya dia, nih tanggal ex date-nya, harusnya dapat. Nggak mungkin nggak dapat. Oh iya. Iya, terus kalau misalkan kita rutin misalkan setiap bulan beli lot. Nah, kemudian dijual dan misalkan menyisakan hanya 1 slot aja, itu dapat dividen nggak? Dapat. Kalau misalkan kita masih sisa 1 lot, ya kan, sampai dengan masa ex date-nya dia ya, tanggal ex date-nya. Masa ex date ya. Dapatnya cuma 1 lot tapi. Tetap dapat ya. Oh iya. Betul. Oke, ada lagi? Iya. Oh, terakhir satu lagi, Bang. Boleh. Kalau misalkan kata Bang, katanya kalau misalkan beli saham tanggal 13 dan dijual tanggal 15 itu dapat kan ya, Bang ya? Dapat, betul. Ini kita ambil contoh Pici ya. Iya. Oke, lalu?
Terus, aduh saya lupa lagi. Oke, kita lanjut nanti ya, mungkin sambil diingat-ingat juga ya Mas Asep ya. Iya. Oke, kalau misalkan teman-teman ada yang mau tanyakan lagi, silahkan langsung aja di kolom chat atau unmute ya, sambil berjalan juga, biar nggak memakan waktu. Nah, sekarang saya mau bahas, pertama adalah analisa fundamental. Jadi teman-teman investor atau calon investor di sini yang baru mau masuk ke saham, ya, nah teman-teman nggak bisa asal beli saham, ya, nggak bisa, ya istilahnya kalau saya sebutkan, jangan beli saham seperti beli kucing dalam karung, ya. Oke. Nah, jadi teman-teman juga harus tahu nih sahamnya, ya, dia bagus atau enggak, bagaimana kinerjanya dia, gitu ya, teman-teman ya. Dari apa? Dari dua analisa, fundamental dan teknikal, ya. Yang paling pertama yang harus teman-teman pegang itu adalah analisa fundamental. Karena analisa fundamental ini mencerminkan, ya, mencerminkan harga sahamnya, gitu. Jadi misalkan ibarat tuh kalau misalkan ada laki-laki yang ganteng gitu ya. Nah, oh fundamentalnya bagus nih berarti nih, ya kan? Tapi setelah kita telusuri, oh ternyata mohon maaf, misalkan dia miskin nih. Nah, miskin itu adalah analisa teknikalnya gitu ya, teman-teman ya. Oke. Nah, kita langsung aja nih di analisa fundamental. Apa sih itu analisa fundamental? Oke, saya pindah share screen dulu ya sebentar ya, supaya teman-teman di sini juga tahu definisinya. Saya sudah siapkan materi sedikit tentang analisa fundamental. Nah, sudah muncul ya teman-teman ya, bisa difahami dengan sesama ya. Oke. Nah, analisa fundamental ini kita melihat berdasarkan kinerja perusahaan ya. Nah, tujuannya ya jelas memastikan kalau perusahaan atau saham yang kita beli itu kinerjanya bagus, ya kan? Nah, kita punya ekspektasi itu kinerjanya positif terus di masa yang akan datang dan selalu mengalami pertumbuhan, gitu ya. Nah, atau analisa fundamental juga disebutkan untuk menilai suatu perusahaan dengan melihat kondisi eksternal maupun internalnya. Maksudnya apa? Eksternal itu, jadi kita melihat secara makroekonomi seperti apa nih. Corona termasuk kondisi eksternal, ya. Apalagi nih. Terus PDB menurun termasuk kondisi eksternal. Suku bunga naik termasuk kondisi eksternal. Yang internalnya apa? Dari laporan keuangan perusahaan, perubahan manajemen, ya kan? Atau ada satu perusahaan yang manajemennya tersandung kasus. Nah, itu dari internal perusahaan. Seperti itu ya kurang lebih teman-teman. Nah, oke. Ya, ini teman-teman bisa pahami sendiri ya. Ada lebih dari 700 perusahaan yang ada di Bursa Efek yang sahamnya bisa kita beli. 700 lebih perusahaan yang sahamnya bisa kita beli, tapi mungkin hanya 100 atau bahkan 50 perusahaan aja nih yang kinerjanya bagus. Nah, tadi saya bilang ya, oke, kita jangan beli kucing dalam karung lah. Ya, jadi kita analisa lagi nih ya, pakai analisa fundamental dan teknikal gitu ya. Mana nih dari 700 ini mana yang bagus gitu ya. Oke, nah ini juga bisa saya jelaskan. Kondisi makro kita lihat secara global seperti apa nih yang terjadi di dunia ini gitu ya. Nah, si corona ya kan, itu termasuk kondisi makro yang menyebabkan kelumpuhan ekonomi di hampir semua dunia kena corona gitu ya. Nah, itu masuk kondisi makro. Kalau misalkan kondisi makro sudah jelek, ya kan, corona ini sudah baru sudah terjadi di negara-negara, otomatis kan sudah ada indikasi kalau lagi ke depannya bakal ada perlambatan ini pertumbuhan ekonomi nih, ya kan. Kita sudah ancang-ancang nih kalau kita sudah tahu kondisi makro seperti apa gitu ya. Nah, kalau yang seperti sekarang ini kan kondisi makronya sudah mulai membaik ya, teman-teman ya. Corona di Indonesia sendiri sudah ya alhamdulillah sudah mulai menghilang ya, teman-teman ya. Kita berharap ekonomi kita kembali pulih ya. Nah, otomatis harapan kita itu juga akan berpengaruh, harapan baik kita itu juga akan berpengaruh ke harga-harga saham yang ada di Bursa Efek nantinya, teman-teman. Oke, jadi kita bisa tahu nih gimana nih ke depannya kondisi makro kita gitu ya. Nah, lalu setelah dari kondisi makro, kita harus melihat secara sektor dan industrinya. Mana sektor yang lagi hangat-hangatnya, yang lagi bagus saat ini.
Ya kan, mana sektor yang lagi jelek ya udah kita tinggalkan, mana yang bagus kita masuk. Seperti contoh Corona saat itu, awal Corona, tidak semua sektor berdampak negatif karena adanya Corona. Ya, mungkin teman-teman bisa tahu di sini apa sektor yang diunggulkan ketika Corona. Satu, farmasi, rumah sakit, konsumer. Ya, nah mungkin saya ambil contoh 3 itu ya teman-teman ya. Mungkin masih ada lagi gitu. Farmasi, gitu ya. Semua saham-saham farmasi ketika awal Corona naik. Kenapa? Orang-orang berekspektasi kinerjanya akan mengalami peningkatan karena banyaknya jumlah pasien gitu ya yang terpapar COVID dan banyaknya permintaan obat gitu ya. Nah, jadi seolah-olah kayak kita ini berharap semakin buruk dunia ini, semakin buruk dan harga saham farmasi kita akan semakin naik gitu ya teman-teman ya. Oke. Nah, saat ini ketika kondisi ekonomi sedang pulih gitu ya, mulai pulih, sektor-sektor farmasi ditinggalkan, kita cari lagi yang lain. Yang lagi hangat-hangatnya mungkin teman-teman sering baca berita nih di TV gitu ya, harga tambang, harga komoditas batu bara gitu lagi mengalami peningkatan, lagi mengalami lonjakan yang drastis gitu ya, peningkatan harga gitu. Karena Cina memperbanyak importnya dia dari negara-negara termasuk Indonesia gitu ya. Pengaruhnya kepada saham-saham batu bara yang mengalami peningkatan juga seperti itu. Nah, kalau kita sudah tahu ada industri mana yang bagus dan buruk, kita sudah saring, oke, ternyata kita sudah dapat nih satu sektor yang bagus nih, misalkan sektor batu bara lah yang lagi hangat saat ini ya, gitu. Kita masuk ke fundamental perusahaannya, kita langsung masuk ke kinerja perusahaannya. Dari misalkan ada 10 perusahaan di sektor batubara, mana nih yang paling bagus itu kita pilih. Kita bandingkan tadi ya teman-teman ya, menggunakan aplikasi Mirai Aset bisa gitu ya. Nah, kita bandingkan mana yang paling bagus. Setelah kita dapat satu perusahaan yang bagus ya, ambil contoh misalkan sebagai contoh aja nih Adaro Energy ya dari perusahaan tambang gitu. Oh, kita pilih Adaro yang paling bagus gitu. Nah, kita analisa lebih dalam tentang laporan keuangannya si Adaro ini. Nah, selesai. Kalau ternyata memang Adaro bagus, selesai. Tinggal kita tentukan kapan saat yang pas kita beli secara teknikal atau secara grafiknya. Nah, jadi itu ya urutannya ya teman-teman ya. Mungkin bisa dipahami atau bisa dicatat juga ya, supaya nantinya kita nggak lupa nih. Urutannya harus seperti itu. Oke, nah ini beberapa sektor. Nah, ini langsung saya jelaskan aja sambil praktek ya teman-teman ya. Nanti teman-teman untuk analisa fundamental wajib perhatikan EPS, PER, PBV, ROA, ROE, dan DER. ROA-nya belum ada ya. Oke, ROE dan DER ya. Masing-masing ini punya fungsi yang berbeda-beda ya. Nah, nanti saya langsung jelaskan fungsinya aja, nggak perlu definisinya ya. Oke. Nah, dicatat ya teman-teman, nanti kita akan jelaskan ini. Langsung aja kita ke HOTS untuk mempersingkat waktu. Oke, saya new screen lagi. Monggo, silakan kalau ada yang mau bertanya lagi, langsung saja. Oke, sudah muncul ya. Nah, kita mau analisa tadi yang pertama EPS, PER, PBV, ROE, dan DER. Kelima ini ya, mungkin yang cukup mudah kita pahami dan kita praktekkan gitu ya. Nah, oke, kita ganti deh, jangan ACES mulu deh, nanti disangka saya rekomendasi ACES lagi. Oke, yang lagi hangat deh, BBCA, lagi mau stock split nih. Lagi sedang stock split gitu ya. Nah, kita lihat laporan keuangannya sebenarnya seperti apa sih si BCA ini. Itu. Nah, di sini tadi ya di kolom finansial ya. Ini laporan keuangannya, teman-teman bisa klik di menu stock price, finansial ya. Nah, lalu klik sahamnya apa yang mau dianalisa, BBCA misalkan sebagai contoh ya. Nah, kuartal terakhirnya dia, laporan keuangan kuartal terakhirnya dia yang sudah keluar atau sudah diterbitkan Bursa Efek di kuartal 2 ya, atau yang terjadi di April, Mei, Juni gitu ya. Nah, JIS ini udah masuk kuartal 4, kuartal 3-nya mana kok belum keluar? Ya mungkin perusahaan tersebut belum mengeluarkan laporan keuangannya gitu. Biasanya
Kalau misalkan perusahaan tersebut sudah mengeluarkan laporan keuangan, sistem Mirai Aset pasti update. Ya, tapi sebelum sistemnya Mirai Aset update, ya harusnya mereka terbitkan dulu nih di websitenya bursa, ya, di idx.co.id ya, teman-teman bisa cek di situ. Gitu. Lalu langsung update ke sistem Mirai Aset atau Coach PC ini. Oke deh, nggak apa-apa, kita pakai kuartal 2 yang terakhir ya. Nah, ini kita ganti nih. Kita pakai kuartal 2. Singkat aja ya, teman-teman ya. Monggo kalau misalkan ada yang mau ditanyakan bisa langsung dibahas di ini di kolom chat ya. Agak nge-lag ini. Sebentar. Masih nge-lag. Naik ya? Bro. Oke, sebentar ya teman-teman ya, agak nge-lag ini. Oke, sambil tunggu Mas Aris. Mas Aris, gimana, mau dicek dulu Mas koneksinya? Sudah ini mungkin sepertinya sistemnya nih Mbak yang agak udah keluar tadi. Sorry. Oh, oke. Nah, ya, oke, lanjut ya. Oke, makasih Mbak Niken. Nah, teman-teman di sini bisa lihat untuk BBCA ini ya. Nah, secara pertama kita tambah satu lagi total penjualan ya, teman-teman ya. Nah, kita bisa lihat di sini total penjualan si Bank BCA ya. Dari tahun 2018 di kuartal 2 ini kita bicara ya. Dari tahun 2018 sampai dengan tahun ini selalu terjadi peningkatan. 27 triliun ya dalam juta ya. Oke, 27 triliun gitu ya penjualannya meningkat lagi ya kan. Nah, meningkat ya teman-teman ya. Nah, lalu ini meningkat sedikit ya dari tahun lalu ya, padahal corona loh teman-teman. Nah, tapi BBCA ini masih bisa menghasilkan penjualan, masih bisa menghasilkan peningkatan penjualan dari tahun sebelumnya ya, padahal corona loh ini. Wah, hebat banget nih BCA. Nah, bisa kita simpulkan seperti itu ya. Lalu yang kedua, kita lihat laba bersihnya atau EPS-nya juga bisa kita lihat. Nah, laba bersihnya dulu kita cek. Nah, dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan. Oke. Dari 2018 11 triliun menjadi 12 triliun. Ya, oke. Nah, terus ini pas awal corona nih. Oh, di sini nih ternyata laba bersihnya si BCA itu mengalami penurunan pada saat awal corona kemarin, tapi masih bisa ditoleransi lah ya, teman-teman, karena corona ya. Nah, terus sekarang ya bisa mengalami peningkatan. Oh, hebat banget nih BCA gitu ya, teman-teman ya. Mengalami peningkatan padahal masih corona gitu ya. Oh, tapi memang ekonomi kita sudah mulai membaik gitu. Nah, lanjut secara EPS, earning per share ya. Earning per share ini maksudnya EPS itu laba per saham ya, didapat dari laba bersih ya. Laba bersihnya dia jumlah dibagi dengan jumlah saham yang beredar menghasilkan EPS. Jumlah saham yang beredar menghasilkan EPS ya, teman-teman ya. Teman-teman nggak perlu pusing tulis rumusnya, karena di Mirai Aset saya bilang sekali lagi, palu gada, apa yang lu cari semua ada. Oke. Nah, EPS-nya teman-teman sudah bisa lihat nih secara laba per sahamnya, si BCA selalu mengalami peningkatan. Oh, kemarin terjadi penurunan, wajar karena corona. Saya bilang wajar terus ya. Oke. Nah, lalu gimana secara PER dan PBV? PER ini apa gitu ya? PER dan PBV menentukan harga saham tersebut secara valuasi murah atau mahal ya. PER yang relatif murah bisa dikategorikan 10 ke bawah ya. 10 ke bawah. Kalau 10 ke atas itu dikategorikan mahal. Ya, PBV juga demikian. Di bawah 1 itu murah, di atas 1 itu mahal, gitu ya. Maksudnya apa? Nah, saya jelaskan dulu. PER-nya kita ganti yang last PER aja. PER terakhir per detik ini, ya. Nah, last PER-nya BBCA ini ada di 31.
Saya bilang tadi, PER yang murah ada di area 10 atau ke bawah. Sedangkan BCA, ya, ini sudah di atas 10. Mahal apa mahal banget? Mahal banget, teman-teman. Oke. Nah, secara valuasi PER-nya dia, itu memang mahal BBCA ini. Lalu secara PBV, price book value, ya, teman-teman, BBCA ini juga mahal banget. Hampir 5 kali dari nilai bukunya dia, ya. Ibarat itu PBV itu ibarat kayak kita mau beli rumah harga pasarnya 500 juta, ya. Tapi si yang punya rumah menawarkan 1 miliar, kita mau beli apa enggak? Enggak mau pasti karena kita tahu harga pasarnya 500 juta. Gitu ya. Begitu sebaliknya. Kalau si pemilik rumah menjual harganya 300 juta sedangkan harga pasarnya 500 juta, beli apa beli? Ya, pasti beli. Oke. Nah, dinilai dari sini nih, book value. Oh, ternyata BCA ini mahal gitu secara PER dan PBV-nya gitu. Masih layak beli nggak sih? Kalau misalkan PER dan PBV-nya mahal, ya mungkin masih bisa. Nanti kita analisa lebih dalam ya. Nah, lalu DER, utangnya BCA ini gimana sih? Kok semakin tahun semakin bertumbuh sih utangnya? Serem banget ya, semakin gede nih utangnya BCA nih. Kenapa sih? Nah, perlu teman-teman ingat, untuk perbankan ya, dana nasabah atau deposito nasabah itu dijadikan sebagai utang oleh BCA, dijadikan utang oleh bank tersebut ya. Artinya DER semakin besar ya, bank tersebut harusnya semakin bagus ya teman-teman, karena semakin banyak tingkat kepercayaan nasabah ke bank tersebut gitu ya teman-teman. Oke, nanti mungkin kita bisa analisa lebih dalam lagi. Ini saya bahas basic-basicnya aja. Nah, tapi sangat penting teman-teman ketahui, khusus perbankan, DER semakin besar artinya semakin bagus. Ya, tapi kalau untuk yang lain-lain, utang semakin besar artinya semakin beresiko. Semakin beresiko gagal bayar atau bangkrut. Oke. Nah, ROA dan ROE, kita bahas ROE-nya aja hampir sama, return on asset dan equity. Kita lihat equity-nya ya. Nah, mengalami penurunan sih sebenarnya teman-teman ya, tapi dibanding dengan tahun lalu mengalami peningkatan 15 kali gitu ya. Nah, 15% gitu. Nah, harusnya teman-teman yang berinvestasi di BCA itu harusnya mendapatkan ROE return on equity sekitar 15%-an gitu ya, teman-teman. Oke. Mengalami peningkatan secara ROE artinya bagus. Nah, ROE yang ideal itu ya jelas di atas 10% itu cukup bagus itu perusahaan, apalagi bisa lebih dari itu gitu ya, teman-teman. Nah, cukup sampai di sini untuk analisa fundamental. Mungkin ada yang mau ditanyakan, chat di grup. Saya langsung masuk ke teknikal. Ya. Oke, kita ambil contoh tadi BCA ya, teman-teman ya. Nah, kita bahas BCA secara laba bersihnya dia meningkat, penjualannya dia meningkat, DER-nya juga dia meningkat, ya kan, ROE-nya juga dia meningkat, bagus. Tapi kok harganya mahal sih secara PER dan PBV, layak nggak sih dibeli JIS gitu ya? Nah, tergantung teman-teman. Kalau misalkan perusahaan itu terus bertumbuh, artinya kan tingkat kepercayaan investor di saham tersebut, di perusahaan tersebut semakin besar. Nah, maka dari itu yang menyebabkan harga sahamnya terus mengalami kenaikan, sehingga PER dan PBV-nya juga akan semakin mahal gitu ya. Jadi khusus untuk BCA, kalau kita nilai berdasarkan PER dan PBV, itu kalau misalkan kita berharap PER-nya di bawah 10, PBV-nya di bawah 1, itu sangat kecil kemungkinannya, mungkin 0%, karena investor masih percaya banget nih terhadap kinerjanya BCA, makanya investor banyak yang menabung atau berinvestasi di perusahaan BCA ini, gitu ya teman-teman. Nah, kita bisa menentukan dia kapan saat yang tepat buat kita beli, ya tadi secara laporan keuangan, memang BCA ini bagus gitu ya teman-teman ya, walaupun mahal gitu. Nah, kita bisa tahu kapan saat yang tepat kita beli itu menggunakan pendekatan analisa teknikal teman-teman ya. Kita bisa tahu BCA ini sedang diskon atau tidak itu dari chartnya, dari grafiknya gitu, histori harganya. Oke. Nah, saya jelaskan sedikit di sini teman-teman. Kenapa investor percaya harga saham BCA semakin meningkat? Ya, kita lihat di sini. Nah, D ini maksudnya daily, ya, perubahan harga. Jadi satu candle ini terbentuk dalam waktu 1 tahun. Nanti saya jelaskan lebih detail. W ini weekly,
satu candle terbentuk dalam waktu 1 minggu, M monthly dalam waktu 1 bulan, gitu ya teman-teman. Nah, ini saya tampilkan chart monthly-nya BCA, oke? Nah, kita bisa lihat di sini semenjak BCA IPO di harga 170 perak, ya 170 perak. Harganya sekarang setelah 20 tahun menjadi 7.500 ya. Hari ini tadi sempat 8.000 ya teman-teman. Berapa juta persen yang teman-teman untung misalkan teman-teman punya pada saat IPO. Saya sendiri nggak punya, ya kita berimajinasi aja ya teman-teman ya. Gitu. Nah, otomatis ini bisa menandakan bahwa ya memang wajar harga sahamnya dari tahun ke tahun semakin bagus, naik terus gitu ya teman-teman ya. Nah, saham-saham yang seperti ini yang layak untuk investasi jangka panjang bagi teman-teman yang memang punya prinsip mau nabung saham, ya kan, mau berinvestasi, pokoknya beli terus kalau ada duit gitu ya teman-teman ya. Jadi perusahaan-perusahaan yang seperti ini, gitu, seperti BCA ini. Nah, kita balik ke daily, oke. Nah tadi, saya jelaskan dulu. Nah, satu candle itu maksudnya ini satu tabung ini teman-teman. Ini satu candle, oke. Candle terakhir atau candle hari ini ada di sini, ya. Nah, yang selalu bergerak ini, yang masih terus bergerak, karena jam bursa masih buka, harusnya masih terus berubah harga sahamnya, ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, satu candle ini terbentuk dalam waktu 1 hari, ya. Ini yang kemarin, hari sebelumnya, dan seterusnya, gitu. Kalau weekly, satu candle ini terbentuk dalam waktu 1 minggu, dan seterusnya, gitu ya, teman-teman. Nah, saya pakai candle daily untuk menganalisa lebih dalam, ya. Nah, teman-teman di sini bisa pakai pendekatan yang mudah. Nah, kalau teman-teman di sini mau menganalisa teknikal, ya, nah teman-teman pasti menggunakan indikator atau alat bantu untuk memudahkan teman-teman menganalisa perusahaan ini layak beli atau enggak, perusahaan ini mahal atau enggak, gitu ya, menggunakan indikator, ya. Nah, cara carinya indikator yaitu di sini. Nah, saya jelaskan sedikit nih indikator yang mudah dipahami, tapi juga ya lumayan valid lah. Nah, mungkin teman-teman sempat dengar yang namanya indikator stokastik. Oke. Tulisan saya salah. Stokastik. Ada? Atau di sini teman-teman bisa klik kanan. Oke. Klik yang config indikator. Agak nge-lag ya. Nah, klik yang total. Nah, di sini ada banyak indikator-indikator teman-teman, ya. Oh, ada 100 lebih mungkin indikator, dan kalau teman-teman tanya satu persatu ke saya nggak akan bisa jawab. Jadi kita pakai aja yang umum nih, indikator yang umum yang sering dipakai. Nah, stokastik, slow, kita klik, oke. Agak melek. Sudah muncul. Nah, lalu kita pakai juga price moving average, ya, atau MA. Biasa teman-teman kan sempat dengar yang namanya MA ya, teman-teman ya. Nah, kita pakai MA 10, 20, dan 60. Cukup ya, teman-teman. Nah, klik OK. Kita perkecil chartnya. Nah, lalu kita lihat nih. Nah, pertama dari MA dulu nih ya, teman-teman ya, moving average. Maksudnya apa nih? MA 10, 20 nih ya, 10, 20, 60. Nah, jadi maksudnya MA 10 ini adalah rata-rata pergerakan harga 10 hari ke belakang, ya. MA 20 hari ke belakang. MA 60 hari ke belakang, ya. Begitu ya, teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman di sini bisa lihat semakin kecil MA rata-ratanya harusnya semakin mendekati harga sahamnya. Nah, sebagai contoh ini di sini MA 10-nya lebih dekat dengan candle ya, teman-teman ya. Oke. Nah, MA 60-nya lebih jauh dari candle gitu ya. Nah, kalau kita pakai analisa moving average atau MA gitu ya, saat yang tepat buat kita beli ketika dia menyentuh MA ini ya, teman-teman, MA-nya dia ini. Nah, oke, yang terdekat kita harus menunggu
si harganya saat ini menyentuh MA 10 ya, atau berada di area 7.100 gitu ya. Berarti idealnya kita beli BCA di harga 7.100 secara moving average gitu ya teman-teman. Nah, kalau sekarang belum, ya udah tunggu aja teman-teman sampai ke 7.100. Kalau misalkan turun lagi, nah ini ada namanya MA20 dan MA30 untuk kita melakukan pembelian secara berkala gitu ya. Jadi teman-teman di sini nggak asal beli di harga berapapun beli, karena kan saya prinsipnya nabung saham. Nggak begitu teman-teman. Harus menggunakan analisa ya supaya profitnya lebih maksimal gitu ya teman-teman. Nah, ini jadi MA moving average ini itu menentukan titik resisten dan supportnya dia. Gitu. Jadi kalau untuk analisa teknikal ini selalu ditentukan berdasarkan resisten dan support. Mungkin nanti lebih dalamnya kita bisa bahas di kemudian hari ya teman-teman. Nah, secara MA memang mahal harga BCA. Nah, secara stokastik mahal juga nih teman-teman. Nah, ini titik resisten, ini titik supportnya si BCA. Artinya dia harus turun ke stokastik ke titik supportnya dulu untuk bisa kita beli. Idealnya kita beli. Jadi kalau sekarang kita beli kemahalan, orang-orang bakal jualan dulu nih BCA sampai dia menyentuh sini, baru bisa kita beli. Gitu ya teman-teman ya. Kalau masih di atas sini secara stokastik jangan dulu. Itu tunggu di bawah sini. Nah ini, oke. Di bawah sini harganya naik, oke. Di bawah sini harganya naik, oke. Ketika turun, ketika di atas harganya turun, oke ya. Atau sideways. Nah, di sini nanti dulu kita belinya, tunggu dia turun dulu untuk BCA. Seperti itu ya contoh yang dapat saya sampaikan. Bukan ajakan untuk membeli atau menjual ya teman-teman ya. Monggo jika ada yang ingin ditanyakan silakan. Mas, izin bertanya kalau perusahaan lagi stock split ya, PER-nya bakal turun atau valuasinya yang makin murah? Sama aja sih Mas. Jadi kalau misalkan stock split, PER-nya juga akan mengikuti, PER-nya tetap gitu, valuasinya juga akan tetap gitu ya. Tidak ada perubahan Mas Alvin. Gitu. Oke, mungkin ada lagi? Waktunya sudah cukup ini kira-kira teman-teman. Mungkin di lain kesempatan kita bisa bertemu kembali ya. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan? Oke, dari Mbak Jessica. Gimana sih tips kalau kita pengen investasi jangka panjang, sedangkan saham itu sifatnya kan temporer, kadang naik, kadang turun. Nah, gimana sih cara bagus? Pertanyaan bagus nih dari Mbak Jessica. Untuk teman-teman semua, ya, ini saran dari saya ya, teman-teman ya, teruntuk Mbak Jessica juga. Tipsnya yang pertama, oke, ya kita sebagai pekerja atau kita punya apa namanya aktif income setiap bulannya itu kita sisihkan ya, kita sisihkan. Nah kita sisihkan, kita depositkan ke RDN, rekening dana investor kita, rekening dana nasabah kita yang ada di sekuritas tersebut. Misalkan dalam hal ini Mirai ya, kita depositkan uang kita setiap bulannya ke Mirai. Nah lalu misalkan kita sudah punya satu saham atau kita lagi mau menganalisa, ambil contoh di sini BCA, kita mau membeli. Saya mau investasi di bank BCA aja deh, ya, oke. Saya mau investasi di bank BCA aja sih. Kapan saat yang tepat? Yaitu tadi saya bilang ketika dia harganya turun, gitu ya teman-teman ya. Ketika dia harganya turun di bawah sini nih. Nah kita beli di situ. Lalu ketika naik jual apa enggak? Nah kalau tujuan kita jangka panjang, jangan dijual dulu, ya. Beli jangan dulu, tunggu dia turun dulu baru kita beli lagi. Nah taunya dia turun dan pas harganya pas buat kita beli ada di titik supportnya dia. Nah, anggap nih di harganya sini ya teman-teman ya. Ambil contoh kita beli di sini nih ya. Nah, kita beli di sini, oke. Harganya dia naik ke sini, oke. Nah, jangan dijual. Nah, tapi saya ada duit nih, Jis. Kita mau beli lagi kapan ya? Tunggu dia turun dulu atau diskon atau koreksi. Nah, dia sempat dikasih turun, oke. Kita beli lagi di sini, naik lagi, lalu diamkan saja, ini kita bicara jangka panjangnya. Ketika dia turun lagi, kita ada duit lagi, kita beli lagi, dan seterusnya. Kalau kita memang sudah menganalisa, oh saya analisa BCA ini bagus kok, saya mau investasi di BCA aja, misalkan seperti itu ya. Ya udah, kita belinya ketika dia turun atau koreksi kita beli, oke. Lalu di bulan depan kalau kita ada duit lagi, ada tabungan lagi, misalkan kalau BCA-nya masih terus naik, ya nggak usah kita beli gitu loh.
Kalau misalkan semakin turun, ya udah itu peluang buat kita beli lagi gitu ya. Nah, mungkin kurang lebihnya seperti itu Mbak Jessica. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan atau sudah cukup? Saya kembalikan ke Mbak Niken. Oke, terima kasih Mas Aziz. Ini Sama-sama masih Mbak. share screen ya Mas? Iya, saya stop screen.